Ahok sudah bersaksi di tanggal yang benar, di tempat yang benar. Ya, saya kira mungkin dia malu karena dia mempunyai pandangan tidak boleh dipimpin oleh orang kafir. Ketika BAP saja itu di preskrim saya sampai 6 kali. Nggak mungkin saya bersaksi palsu. Kalau laporan ini tidak diterima, ya, besok ribuan umat Islam akan datang ke Polres Bogor ini. Prosesnya cepat, jadwalnya juga padat. Selasa tiap pekan, masyarakat disuguhi berita sidang kasus dugaan penodaan agama yang mendakwa Basuki Cahayapurnama. Ceritanya berseri, mirip drama sinetron. Sejumlah pelapor sudah bersaksi. Terungkap mereka melaporkan Ahok ke polisi hanya berdasarkan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Ketika jaksa menghadirkan saksi yang hadir di acara itu, justru cenderung meringankan Gubernur nonaktif DKI Jakarta ini. Tak heran kalau kemudian kubu Ahok merasakan sejumlah kejanggalan dari para saksi pelapor yang telah bersaksi. Pemirsa, seperti apa akting dari lakon drama sidang Ahok ini? Berikut penelusuran tim Realitas. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa. Saudara sudah mengerti isi dakwaan tersebut? Secara bahasa saya mengerti, Yang Mulia. Ya. Tetapi isi tuntutannya saya tidak mengerti. Kenapa saya bisa dituduh menista agama atau menghina ulama? Inilah dakwaan jaksa penuntut umum pada Basuki Cahayapurnama dalam sidang perdana kasus dugaan penodaan agama hari Selasa 13 Desember 2016. Di sidang perdana ini, Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok juga langsung menyampaikan nota keberatan terhadap dakwaan jaksa. Ya, Yang Mulia, saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Ahok menjadi terdakwa setelah dilaporkan sejumlah pihak ke polisi gara-gara pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang menyinggung salah satu ayat di Al-Quran. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Cukup kan? Isi pidato inilah yang mengantarkan Ahok menjadi tersangka dugaan penodaan agama. Status tersangka diterima Gubernur nonaktif DKI Jakarta ini pada tanggal 16 November 2016 dan 2 pekan kemudian atau tanggal 30 November berkas perkaranya pun dinyatakan lengkap. Kita sudah melihat bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap diri Pak Ahok ini kan sangat super cepat, ya. Bahkan terus terang hanya dalam waktu 3 hari jaksa sudah menyatakan P21, kemudian melimpahkannya langsung ke pengadilan. Artinya apa? Dengan berkas yang 846 lebih ini, bagaimana jaksa bisa meneliti bahwa ya yang dalam berkas ini memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk memperkuat dakwaannya. Hari Selasa 3 Januari 2017 adalah sidang keempat Ahok. Agenda sidang adalah mendengar keterangan sejumlah saksi pelapor yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Penjagaan di gedung Kementerian Pertanian ini tidak kalah ketat dibandingkan ketika sidang masih digelar di gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Iya. Kan kita bagi-bagi nih. Boleh masuk, boleh. Bentar ya gantian. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis hakim juga melarang siapapun untuk mengambil gambar selama persidangan pemeriksaan saksi-saksi. Majelis hakim hanya mempersilahkan media merekam saat sidang akan dimulai dan dilarang merekam ketika pemeriksaan saksi berlangsung. Terima kasih ya semuanya. Ya, ruang sidang pasti mengamankan kegiatan pemeriksaan saksi-saksi yang hari ini jadwalkan kurang lebih ada 5 saksi. Yang di luar kita pengamanan terhadap kelompok-kelompok massa pendukung baik dari massa GNPF maupun massa pendukung dari Bapak Basuki Cahayapurnama. Prinsipnya tidak ada perbedaan apa-apa. Cuman memang kita untuk yang di luar itu melakukan penutupan jalan dengan maksud agar dari kedua kelompok massa ini tidak akan saling bersentuhan. Pengerahan massa dari kelompok anti Ahok dan pendukung Ahok selalu muncul di setiap sidang sejak sidang pertama kali digelar. Inilah sebabnya ada 2 sistem penjagaan polisi. Ada 4 saksi pelapor yang hadir di sidang keempat ini. Keempatnya adalah Habib Novel Khaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muksin, dan Samsu Hilal. Keempatnya melaporkan Ahok ke polisi hanya berdasarkan video yang mereka tonton. Saya katakan, ya Anda bicara di Kepulauan Seribu itu dengan surat Al-Maidah Anda tidak sebutkan lawan politik yang busuk. Tapi Anda katakan jangan mau dibohongi dengan surat Al-Maidah. Artinya di situ umat Islam. Dugaan kita di awal tidak melihat secara keseluruhan pidato tersebut, hanya mendapatkan WA saja. Terus kemudian udah berinisiatif mengklaim bahwa ya ada umat Islam di Indonesia, seluruh dunia itu tidak bisa menerima adanya penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok begitu. Sebelum saya ditanya-tanya, Wiliudin Abdul Rashid Dhani adalah salah satu saksi pelapor yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Warga Bogor ini sempat dihadirkan 2 kali karena ada kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian. Ketika melapor ke Polres Bogor, Wiliudin menyebut pidato Ahok di Kepulauan Seribu terjadi pada tanggal 6 September 2016. Padahal faktanya, pidato Ahok ini terjadi pada tanggal 27 September 2016. saya sampai melihat di belakang monitor dia, si saksi polisi yang pertama tadi, ya, saya sampai lihat itu salah, tolong diganti. Saya nggak mau tanda tangan kalau belum diganti. Baik Pak, saya ganti. Kemudian dicabut lagi flash disknya. Saya bersangka baik, karena mungkin belum tersimpan dan mereka juga capek karena buru-buru habis serah terima jabatan ketika itu. Saya nggak enak kalau mengerjain orang itu dia bolak-balik saya coret-coret. Ketika BAP saja itu di baris krim saya sampai 6 kali. Nggak mungkin saya bersaksi palsu. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat saksi ini memang nggak jujur. Dan satu hal lagi yang penting, itu yang dia ungkapkan sendiri kemarin di kesaksian. Ya karena katanya, ya saya udah jelasin, dia bilang bahwa ini pidatonya di Pulau Seribu. Tapi dari pihak Polresta Bogor, piket resmobnya bilang, reskrim, bahwa andai kata ini kejadiannya di Pulau Seribu nggak bisa lapor di sini. Karena lokus deliktinya itu bukan di Bogor. Apa dia bilang? Kalau laporan ini tidak diterima, ya besok ribuan umat Islam akan datang ke Polres Bogor ini. Artinya apa? Itu kan ancaman. Tensi masyarakat di luar sidang tidak kalah panas dibanding mereka yang ada di ruang sidang. Keringat massa kedua kubu yang berunjuk rasa juga belum kering. Apalagi polisi putar akal menjaga drama dalam sidang dan mengamankan massa di luar sidang. Lantas bagaimana para aktor persidangan memainkan perannya? Realitas segera kembali.
Itu apa yang ditolak semua, termasuk Kepulauan Seribu, apa yang Ahok telah lakukan. Ahok mengakui bahwa ya benar Kepulauan Seribu, artinya saya nggak perlu saksi lagi. Ahok sudah bersaksi di tanggal yang benar, di tempat yang benar, di waktu yang benar, pada saat yang benar. Ahok sudah mengakui itu, artinya sebagian ditolak, sebagian diterima. Udah. Nih, saya kasih lihat dulu ya. Tahun 92 sampai 95 bekerja di Fitsa Hats, FITSA-HATS. Ini saksi atas nama Habib Novel. Ya, saya kira mungkin dia malu karena dia mempunyai pandangan tidak boleh dipimpin oleh orang kafir yang beda iman. Jadi RT. Beginilah perang komentar antara saksi dan terdakwa di media massa. Komentar ini muncul pasca sidang pada tanggal 3 Januari 2017 dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi. Habib Novel Haidir Hasan adalah satu dari 4 saksi yang dihadirkan di sidang kali ini. 3 saksi lain adalah Gus Joy Setiawan, Habib Muksin, dan Syamsu Hilal. Syamsu Hilal adalah ketua forum anti penista agama, sebuah forum yang dibentuk ketika kasus Ahok mulai ramai. Pria ini melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Oktober 2016. Syamsu Hilal sempat salah dalam menyebutkan kapan tanggal Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berpidato di Pulau Pramuka yang ia perkarakan. Itu kan kira-kira. Nah, perkiraan itu antara gitu kan. Itu kan perkiraan kita. Karena kan kita tidak fokus kepada tanggalnya. Kita nggak mencari detail lah tanggal berapa ini gitu kan. Karena kita fokusnya bahwa ucapannya itu. Sehingga kita nggak fokus bahwa kejadian itu tanggal berapa gitu. Karena kita fokus untuk kepada perkataannya itu. Tanggal berapa kejadiannya kita memang tidak detail pada saat itu. Tapi intinya kan adalah bukan tanggalnya. Kita lihat semua. Ya, memang akhirnya kita berkesimpulan membuat keputusan bahwa perkataan Ahok itu kita anggap itu menodai dan itu mencederai umat Islam. Sehingga kita berkesimpulan memutuskan untuk melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya pada esok harinya pada tanggal 7 Oktober. Dengan menggunakan forum. Ya, sebagai perwakilannya forum FAPA inilah menjadi forum. Setelah pertemuan itu forum itu langsung terbentuk gitu ya? Ya, malam itu sudah dibentuk. Ya, malam itu sudah kita bentuk. Jadi yang melapor besok adalah forum ini. Nah, forum penista agama itu memang baru dibentuk. Dan itu untuk menunjukkan bahwa ya ini bukan pendapat dia sendiri, tapi pendapat forum gitu. Tapi kemudian digali oleh kita ya dengan katakanlah apakah forum itu keseluruhannya hadir atau tidak, ternyata jawabannya tidak jelas. Artinya apa? Dia membuat forum, dia menyatakan bahwa ternyata forum itu membahas, tapi sebenarnya itu kesimpulan dia sendiri aja untuk sebagai dasar supaya bisa melaporkan bahwa ini adalah menyangkut keresahan dari banyak umat Islam. Pasca sidang tanggal 3 Januari 2017, media sosial ramai membahas berita acara pemeriksaan saksi-saksi. Sepekan kemudian, drama sidang berlanjut. Dari BAP-nya itu sudah kelihatan bahwa itu bukan katakanlah ya pidato resmi yang dari Pemprov DKI, itu dari akun pihak lain ya, hasil editan begitu. Nah, akhirnya memang dia mengakui bahwa dia juga mendapatkan atau melihat dari akun pihak lain tersebut begitu. Tapi yang penting dari Burhanuddin ini adalah pertama ya dia menonton secara keseluruhan, tapi waktu ditanyakan satu persatu mengenai apakah Ahok ada mengatakan orang itu sebagai ulama, dia bilang itu persepsinya dia. Kan wajar kan kalau di penyidikan, di BAP kan biasanya pertanyaan standar, penyidik itu hampir sama. Pasalnya sama, jadi ya mungkin itu yang dilihat, kok sama gitu. Padahal kan mau sama mau tidak sama itu nggak ada masalah gitu. Sepanjang BAP-nya itu nggak palsu, nggak dipalsukan, nggak tanda tangannya nggak dirubah apa segala macam gitu. Dari 12 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, 10 saksi tidak berada di lokasi kejadian. Beberapa di antaranya tinggal di luar kota dan mengaku melihat pidato dari internet dan menafsirkan buku Ahok. Salah satu saksi pelapor yang dihadirkan jaksa adalah Irene Handono. Penistaan atau penodaan.
Jadi terhadap pasal 156 maaf 156 KUHP dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Alat bukti YouTube dan itu. Pernyataan Irina Handono tentang pasal 156 soal penistaan agama menarik ditelusuri. Tim Realitas berusaha menemui Irina Handono untuk menggali lebih banyak mengenai keterangan yang ia sampaikan di dalam sidang. Namun, rupanya tidak mudah menemuinya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Ibu. Ya. Oh, siap jam 2 ya. Iya, siap. Juhur lah. Juhur kan saya nunggu di sini udah sampai sama Mbak itu dikasih telepon. Ditelepon sama siapa ya tadi namanya Ibu? Saya lupa, Ibu Sali atau Ibu siapa gitu ya. Lagi di pengajian kan di Tausiah. Katanya Mas nanti balik lagi aja juhuran dulu sama makan gitu kan. Sekitar jam 2 atau setengah 3 balik lagi. Saya bilang kan di mana kira-kira wawancara Ibu gitu kan. Nanti di rumahnya Ibu Iren lagi aja, di rumah Ibu Ustazah gitu kan. Dikasih alamat sih. Iya jam 8. Iya, dia kan sudah ini juga istirahat. Kira-kira kapan ya berkenan kira-kira punya waktu? Janjian lagi ya? Tadi yang ya, beliau. Ke nomor yang saya SMS tapi enggak? Capek kan sudah usia juga ini. Iya. Kita minta kepada majelis hakim untuk apa yang dikemukakan di dalam persidangan itu merupakan keterangan palsu di bawah sumpah, dan hakim waktu itu langsung menanggapinya bahwa mereka akan membahasnya ya, dan tapi tentu kalau mereka sudah memutuskan bahwa memang keterangan dari saksi Irena ini saksian palsu, ya tentu persidangan harus dihentikan untuk menyatakan dulu bahwa keterangannya ini keterangan palsu. Fakta persidangan tidak bisa dibantah, apalagi keterangan saksi. Di luaran para aktor sidang membangun opini, berharap publik terpengaruh, dan lalu turut menekan proses pengadilan. Lantas, apa kata saksi mata yang ada di lokasi ketika Ahok berpidato di Kepulauan Seribu? Benarkah ada penodaan agama? Realitas segera kembali. Beginilah suasana sidang ke-7 dugaan penodaan agama yang dilakukan Ahok pada 24 Januari 2017. Sidang kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi fakta. Keduanya adalah Yuli Hardi, Lurah Pulau Panggang, dan Nurholis Majid, juru kamera Pemprov DKI Jakarta yang merekam pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Yang menarik, walau keduanya dihadirkan jaksa, namun kesaksian mereka cenderung menguntungkan terdakwa. Mereka adalah saksi JPU, tapi keterangannya menguntungkan terdakwa. Lurah misalnya mengatakan begini, warganya itu 99% Muslim. Yang patut dicermati di sini bahwa tidak ada satupun warga Pulau Seribu yang melaporkan seperti para pelapor. Itu sah-sah saja dia mengambil keuntungan seperti itu. Kita juga merasa diuntungkan karena apa yang dinyatakan oleh Pak Ahok di Pulau Seribu dikatakan oleh saksi tidak dibantah oleh yang bersangkutan. Ya, artinya dakwaan itu benar. Tapi Pak saksi fakta melihat bahwa dia melihat di YouTube atau di TV Pak, nggak melihat secara langsung. Saksi fakta yang mana? Kalau Pak Lurah mengatakan dia mendengar, melihat. Nah, kalau yang kameramen mengatakan dia fokus kepada kameranya bukan pada isinya, karena dia akan bagaimana supaya hasilnya itu bagus gitu. Dia tidak fokus pada isinya.